tolong ini editor, nggak usah banyak gaya ya. Oke, jadi sekarang kita mau bahas apa nih, Pak? Gue mau nanya hal jujur ke lu. Pernah nggak lu ngerasa dunia ini nggak adil? Lu punya temen yang jarang belajar, hobinya main, tapi pas ujian nilainya paling tinggi. Atau ada rekan kerja lu yang baru masuk, tapi dalam sebulan udah bisa nguasain sistem yang lu pelajarin setahun. Jujur pernah sih. Lu mungkin pikir mereka jenius, punya bakat dari lahir, atau punya IQ 150. Tapi kenyataannya, nggak selalu gitu. Mereka cuma nggak sengaja nemuin cheat code otak yang nggak pernah diajarin di sekolah manapun di Indonesia. Sekolah nyuruh lu jadi buruh memori. Lu disuruh hafal ribuan rumus yang bulan depan bakal lu lupain. Itu bukan belajar. Itu penyiksaan mental. Di video ini, gue bakal bedah habis-habisan. Gimana cara kerja otak lu sebenarnya? Gue bakal kasih lu kunci jawaban buat nguasain skill apapun. Mau itu coding, bahasa asing, main saham, sampai public speaking dengan waktu 10 kali lebih cepat dari rata-rata orang. Siapkan catatan. Karena apa yang bakal gue sampaikan ini adalah daging murni tanpa lemak. Gue suka nih topik. Sebelum kita masuk ke cheat code-nya, lu harus paham dulu kenapa otak lu selama ini nolak buat belajar. Ada konsep namanya cognitive load theory. Bayangin otak lu itu kayak ember, dan informasi itu adalah airnya. Sekolah itu ibarat nyiram air pakai selang pemadam kebakaran ke ember kecil lu. Airnya nggak masuk, malah tumpah kemana-mana. Itu yang bikin lu ngerasa burn out atau ngeblank. Tunggu dulu. Kalaupun otak kita ibarat sebuah ember, walaupun disiram air pemadam kebakaran, bukannya setidaknya ada sedikit yang masuk ke ember? Otak manusia itu didesain untuk bertahan hidup, bukan untuk menghafal sejarah tahun 1945. Otak lu bakal otomatis menghapus informasi yang dianggap nggak penting. Ya udah, kalau begitu gimana solusinya? Nah, gimana cara nipu otak biar dia nganggap ilmu baru itu penting buat bertahan hidup? Kita harus masuk ke mode neuroplasticity. Ini adalah kemampuan otak buat bikin jalur kabel baru yang bernama sinapsis. Semakin sering kabel ini kesetrum, semakin jago lu di bidang itu. Masalahnya, kabel ini nggak bakal kesetrum kalau lu cuma baca buku sambil rebahan. Lu butuh intensitas dan pola. Kita nggak butuh kerja keras berjam-jam. Kita butuh kejutan listrik yang tepat ke arah kabel yang benar. Oke, ayolah gasken. Udah nggak sabar nih, mau dengerin? Ya sabarlah, jeda dulu. Gua nggak dikasih minum ini. Oke, maaf. Cheat code pertama, deconstruction. Tim Ferriss, seorang pakar percepatan belajar, selalu pakai metode ini. Kebanyakan orang gagal karena mereka mencoba belajar semuanya sekaligus. Itu konyol sekali. Gunakan prinsip Pareto 80/20. Dalam skill apapun, ada 20% materi inti yang bakal ngasih lu 80% hasil. Kalau lu belajar main gitar, jangan belajar teori musik dulu. Pelajari 4 chord paling populer. Kayak G, D, M, C. Dengan 4 chord itu, lu udah bisa mainin ribuan lagu populer. Itu namanya nge-cheat. Kalau lu belajar bahasa Inggris, jangan pusingin 16 tenses. Cari 1000 kata yang paling sering muncul di film dan percakapan. Lu bakal bisa komunikasi dalam hitungan minggu. Caranya, pecah skill besar lu jadi bagian-bagian kecil. Anggap Lego blocks. Buang bagian yang nggak penting. Fokus ke 20% emas itu tadi. Lakukan ini, dan lu bakal kelihatan lebih jago dari orang yang udah belajar 2 tahun, tapi fokusnya ke hal-hal sampah. Oke, sip, saya catat. Cheat code 2 adalah teknik rahasia atlet elite, yaitu spaced repetition. Ada satu fakta pahit yang harus diketahui, otak lu punya Ebbinghaus forgetting curve. Dalam 24 jam setelah lu belajar, 70% ilmu itu bakal hilang kalau nggak diapa-apain. Jangan belajar 5 jam dalam 1 hari. Itu sia-sia. Lebih baik belajar 30 menit, tapi diulang di hari ke-1, hari ke-3, dan hari ke-7. Ini namanya nanam kabel secara permanen. Terus, gunain teknik interleaving. Jangan belajar satu topik sampai bosen. Misal lu belajar matematika. Jangan cuma ngerjain soal perkalian terus. Campur sama pembagian dan akar. Kenapa? Karena saat otak lu dipaksa ganti-ganti fokus, dia bakal kerja lebih keras buat ngenalin pola. Hasilnya, pemahaman lu bakal jauh lebih dalam dibanding temen lu yang belajar secara linear. Oh walah, ternyata begitu ya. Dulu gue pernah belajar matematika, tapi selalu fokus sama materinya. Saking fokusnya gue jadi gak pernah coba pelajarin versi pembagian, akar dan lainnya. Kalau materinya perkalian, ya udah gue full pelajarin perkalian. Nah, udah tahu kan sekarang? Lain kali jangan diulangi lagi ya. Iya sayang. Ini najis. BTW masih ada cheat code lagi kah? Masih ada yang terakhir nih. Apaan tuh? Ini adalah puncak dari segala cheat code, the Feynman Technique. Richard Feynman, fisikawan peraih Nobel, punya rahasia sederhana. Dia bilang, kalau lu nggak bisa ngejelasin satu hal ke anak kecil,
Berarti lu belum paham. Dengerin. Cara tercepat buat pinter bukan dengan dapat input baca atau nonton, tapi dengan mengeluarkan output. Begitu lu dapat ilmu baru. Bayangin lu lagi di depan kelas yang isinya anak-anak umur 10 tahun. Jelasin ke mereka tanpa pakai istilah keren, tanpa kata-kata ribet. Kalau lu macet di tengah jalan pas lagi jelasin, berarti disitulah letak lubang pengetahuan lu. Balik lagi ke buku, tambah lubangnya, jelasin lagi. Ini yang gue sebut belajar instan. Lu nggak butuh waktu bertahun-tahun. Kalau otak lu dipaksa buat ngolah data itu, jadi bahasa yang simple. Asli, ini masuk akal banget sih. Kayak kita kan kalau mempelajari suatu hal dengan istilah-istilah rumit kayak aneh gitu. Nah betul. Makanya di metode terakhir ini tugas kita setelah mempelajari sesuatu adalah menyederhanakan setiap kalimatnya. Gokil sih, ini asli. Makasih banyak Pak atas ilmunya. Iya sama-sama cuy. Gue jujur ke lu ya, dunia sekarang itu kompetisinya gila-gilaan. Kalau lu masih pakai cara belajar tahun 90-an yang cuma duduk diam dengerin guru, lu bakal kegiles. Orang-orang sukses di luar sana bukan yang paling rajin, tapi yang paling tahu cara menghack sistem otaknya sendiri. Mulai sekarang, berhenti jadi penghafal. Jadilah seorang pemburu pola. Gunain Pareto buat cari intinya, spacing buat jaganya, dan Feynman buat ngunci ilmunya. Ingat, jam tayang hidup lu itu terbatas. Jangan dihabisin buat hal-hal yang gak berguna. Kalau lu ngerasa video ini ngebuka mata lu, jangan cuma di-like. Praktekin sekarang juga ke satu hal yang pengen lu kuasain. Tulis di kolom komentar, gua siap nge-cheat. Kalau lu berani buat beda dari kebanyakan orang. Jangan lupa subscribe ke Partikel Ilmu. Kalau lu mau, otak lu di-upgrade terus. Gue Partikel Ilmu, sampai jumpa di level selanjutnya.